di sini ya, di sini kan berat ya. Baik. Ya, Bu Siti, play dulu kameranya. Monggo. Kemudian, monggo, silakan. Ya, dan Ibu Kenyo, tentu saja Ibu Kenyo Ayu Wulandari. Monggo Bu Kenyo, ya ini luar biasa. Baik, kata beliau baru pertama kali ke sini. Wah, ini apa namanya? Berarti malam ini Ibu Kenyo lingkupnya tidak hanya Kota Malang, tapi sudah mulai Malang Raya. Tepuk tangan untuk Bu Kenyo ya. Baik, silakan. Silakan, bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo. Kami sudah menyampaikan sebuah term of reference ya, betul. Apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi beliau semuanya perempuan-perempuan yang kita pandang sangat mewarnai Malang Raya dengan berbagai perannya masing-masing itu bisa hadir, dan kita akan bicara sekali lagi tentang aktualisasi gerakan perempuan satu jiwa berbudaya Nusantara. Mengapa satu jiwa? Karena Malang Raya kita kenal dengan slogan yang sudah berada di alam pikiran sadar maupun bawah sadar, yaitu salamnya salam satu jiwa, yang sesungguhnya membawa pesan yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk skop Nusantara bahkan, tapi seluruh semesta, bahwa sesungguhnya kita semua dengan salam ini ingat bahwa kita sebenarnya muncul dari satu jiwa yang sama. Nah, kami sampaikan bahwa perempuan adalah dari kata yang sangat sakral. Perempuan menurut guru besar kami di filsafat UGM, beliau mengatakan bahwa perempuan dari kata empu. Ya, kata dasarnya adalah empu. Jadi ini luar biasa, ibu-ibu sekalian. Ya. Empu ini ternyata ada di dalam diri seorang perempuan sejatinya. Nah, empu, sang pengampu yang memiliki, yang empunya, dan satu-satunya keunikan anugerah besar dari Tuhan Yang Maha Esa diberikan hanya kepada perempuan adalah beliau, perempuan-perempuan inilah yang memiliki satu-satunya, yaitu rahim, satu kandungan yang akan melahirkan generasi-generasi ke depannya. Jadi tanpa perempuan ini sungguh tidak akan muncul generasi-generasi penerus. Tanpa perempuan dengan rahimnya, yang arti kata rahim adalah kasih sayang. Jadi perempuan itu ditakdirkan memang memiliki substansi kasih. Intinya adalah kasih. Nah, satu jiwa ini hanya mungkin efektif kalau yang memanggil dan menghidupkan adalah yang empunya kasih, empunya rahim, yang memiliki kandungan, yang pernah merasakan ngemot atau bobot begitu ya, yang punya kasih. Maka dari itu malam ini kita akan meminta kepada beliau-beliau untuk sharing kepada kita semuanya apa makna gerakan sebagai perempuan satu jiwa yang berbudaya Nusantara, dan diaktualisasikan juga dalam setiap bidang kehidupan yang mereka lakukan, begitu ya. Nah, yang pertama barangkali kita suruh kepada Mbak Siti Nurfianti. Nah, ini Mbak Siti yang paling pojok. Tepuk tangan untuk Mbak Siti. Luar biasa, beliau adalah pengelola dari Maison Cafe dan juga pengelola dari acara pada bulan ini bersama dengan Mas Joko Tebon. Ya, silakan kepada Mbak Siti Nurfianti bisa sharing ya. Mbak Siti lebih banyak akan sharing tentang apa? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya, Rahayu, Sugeng Dalu. Selamat datang di Mesem, selamat datang di ruang sederhana kami. Jadi sesuai term of reference ya, sesuai dengan apa yang
kita upload di sosial media. Jadi kalau mau wedar kawruh tentang spirit keperempuanan, ya karena saya masih junior di antara ibu-ibu yang lain, sehingga saya hanya akan bercerita saja. Dan secara ofisial kalau bobot, nah saya belum pernah seperti itu. Jadi saya hanya akan bercerita tentang ruang yang dimana kita berada saat ini. Karena ini berkaitan dengan Hari Kartini itu kan 21 April, dan tanggal 22 April itu adalah Hari Bumi. Jadi awalnya adalah pada tahun 2016. Wah, jadi cerita panjang, disolkan aja ya. 2016 itu saya ketumpang, itu bukan untuk pertama kali, tapi beberapa kali ketumpang ke Padukuhan Mangundarmo. Kemudian di Tumpang waktu itu ada agenda yang namanya Hari Bumi. Nah, saya dan teman-teman teater komunitas berkesempatan untuk perform begitu, untuk merespon tumpukan sampah ilegal yang ada di daerah Kawedanan. Itu kalau dari arah Bogor, pertigaan itu kanan. Nah, di situ saya ketemu dengan calon suami. Nah, itu di Hari Bumi. Ya. Dan ceritanya seperti itu. Nah, di situ saya performnya karena merespon sampah, sehingga pada waktu itu saya menjahit sampah-sampah plastik yang ada di tumpukan sampah itu. Dan tumpukan sampah itu baunya tidak umum. Nah, setelah itu dan saya sadar ini baru mungkin 3 tahunan setelah peristiwa itu terjadi ya. Kenapa kok dulu saya main teater itu kok saya menjahit sampah begitu? Jadi saya jahit sampah itu jadi kayak kalung gitu, terus saya kalungkan ke salah satu penonton. Nah, 1 tahun setelah itu, terciptalah Mesem ini. Nah, Mesem sendiri ini memang desainnya adalah ruang apresiasi begitu, dan diawali dengan modal yang seapa adanya seperti itu. Dan dulu juga saya dan suami, awalnya suami dulu ini mau bikin sesuatu yang begini. Oh, harusnya ya kita harus tuliskan setidaknya walaupun itu cuma coretan, ya elek-elekannya bisnis plan lah gitu. Nah, di dalam bisnis plan itu kita punya visi dan misi. Memang salah satunya adalah kita membentuk Mesem ini sebagai ruang apresiasi gitu. Tujuannya adalah ini ruang apresiasi untuk segala jenis kesenian. Jadi kita tidak mengkotak-kotakkan, karena basicnya suami sendiri adalah pecinta alam, pendaki, dan juga berkesenian. Nah, sehingga kita menggabungkan 2 kata kunci, yaitu alam dan seni seperti itu. Dan yang datang ke sini pun ternyata kita diperjumpakan dengan teman-teman yang memang satu frekuensi seperti itu. Ada teman-teman Jogja datang ke sini dengan pergerakannya Forest Art Camp. Mereka juga satu frekuensi di dalam seni dan alam seperti itu. Itu kalau awal terjadinya Mesem itu seperti itu. Kenapa disebut Mesem? Kenapa disebut Mesem? Wah, kalau ini ceritanya panjang Mas. Cukup dimesemi gitu loh jawabannya. Ya, Mesem sebenarnya mung Mesem. Intinya urip itu kan itu. Dalam keadaan apapun, karena kan sedih, senang, pergulatan emosi itu kan sesuatu yang kita harus terima dengan Mesem saja. Walaupun sedih, walaupun marah, ya udah Mesem saja. Itu ya. Seperti itu ya. Luar biasa. Ya. Satu pertanyaan, memulai dari kecintaan kepada alam. Nah, tadi kaitannya dengan aktualisasi gerakan perempuan satu jiwa, bahwa yang kita lakukan di sini adalah merenungkan bahwa di dalam diri perempuan sudah melahirkan atau tidak, tapi tercipta adanya kandungan, rahmat, rahim, kasih. Nah, apa harapan dari Mbak Siti untuk gerakan
jiwa berbudaya Nusantara ini? Kalau harapan saya, ya sebagai perempuan, walaupun sebenarnya kan kalau di dalam rumah tangga itu yang paling ini kan bapak rumah tangga ya, laki-laki ya. Tapi sebenarnya saya ya karena sudah menikah sehingga saya bisa merasakan bahwa ternyata bukan laki-laki ya. Ya karena apapun apa ya kerja-kerja semesta itu ternyata kuncinya ada di perempuan. Setuju? Tepuk tangan untuk perempuan ini. Ya. Ya. Kata Bunda Tara, makhluk terkuat yang ada di bumi. Betul. Pak Malik juga sering mengatakan ras terkuat ya Pak Malik ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih kalau begitu. Ya, karena apa namanya? Masih ada yang mau disampaikan barangkali pesan-pesan untuk kebersamaan kita renungan pada malam ini. Ya. Pesan-pesannya adalah mungkin kalau saya tidak terlalu membaca dan tidak terlalu mengikuti literasi tentang Ibu kita Kartini seperti itu, akan tetapi Sulit diungkap dengan kata-kata. Maksudnya gini, sebagai perempuan saya rasa ya kita harus memang berani ya, karena kalau perempuan itu kan dulu katanya hanya 5M apa 3M ya, masak, macak, manak, 3 ngolo ya ngomong ya, dulu katanya cuma ada 3, tapi sekarang ya memang sudah waktunya kesetaraan gender itu ya memang sudah waktunya seperti itu. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya kan agenda-agenda Kartini ini berhubungan dengan wacana feminisme ya. Nah, feminisme itu kan terjadi begini, konstruksi pemikiran kita kan selalu berpikir bahwa laki-laki selalu dua, ada laki-laki dan perempuan, pria, wanita, kemudian baik dan buruk, kemudian hitam dan putih, seperti itu. Nah, perempuan ya memang tidak dipandang untuk yang kedua seperti itu, tidak harus laki-laki kemudian perempuan dulu. Dan saya menyadari bahwa ternyata peradaban Jawa atau budaya Jawa itu tidak menempatkan posisi perempuan di nomor 2. Saya baru sadar ini kemarin sebenarnya. Enggak, waktu menjadi Pak Rowe, beliau sedang menggarap sebuah karya yang judulnya itu Sri Sedono. Nah, itu terbukti di dalam cara berpikir orang Jawa, ternyata perempuan itu tidak di nomor 2. Kenapa kok lakonnya kok bukan Sedono dan Sri? Nah, tapi dibalik kan, Dewi Sri dan Joko Sedono. Nah, itu kan kerangka berpikir yang memang orang Jawa itu memang ternyata sudah dibalik. Jadi nggak laki-laki duluan, tapi perempuan duluan. Ya, Ibu Bumi, Bapak Angkoso, mesti Ibu Bumi dulu yang disebut. Betul, ya. Ibu Bumi, Bapak Angkoso. Ya, baik. Ya, laki-laki tidak perlu iri. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Siti. Ya, kita berikan aplaus Mbak Siti ya. Nanti kita akan dialog juga. Saya yakin dari Bapak Ibu semua yang hadir akan juga sharing untuk bertanya. Baik, berikutnya saya urut saja dengan urutan yang sudah diberikan oleh Ibu Rita Nova ya. Berikutnya setelah Ibu Siti Nurfianti sebetulnya Ibu Ari Ambarwati. Beliau seorang peneliti sastra dari Universitas Islam Malang, cuma belum hadir tampaknya. Baik, selanjutnya saja kita kepada Ibu Endah Purwati Ningsih atau yang sering kita kenal sebagai Ibu Iin. Nah, selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum Mbak Ibu. Selamat malam Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Nah, baik, malam ini akan sharing apa khususnya dari Bu Iin, dan beliau adalah dari gerakan komunitas kain dan kebaya Indonesia. Jadi, apa yang penting di dalam malam ini untuk di-sharingkan ke kita semua? Wilujeng Dalu, Rahayu. Saya di sini sangat
yang luar biasa, terutama sebagai perempuan, di mana kami bersatu, dua, tiga, empat, lima, enam ini diberikan tempat di depan, di hadapan dari para laki-laki. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahwasannya memang perempuan adalah harus dan wajib untuk kita hormati, karena yang melahirkan laki-laki kan perempuan, Pak, ya, tapi yang membuat laki-laki itu siapa, Pak? Laki-laki dan perempuan. Jadi memang di dunia ini harus ada kolaborasi antara dua arah, laki-laki dan perempuan. Kebetulan sekali saya adalah ketua dari Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, di mana visi dan misi dari KKI, Komunitas Kain Kebaya Indonesia, menjadikan wanita itu berdaya dan berbudaya. Kita menyesuaikan dengan apa yang sudah diangan-angankan dan dicita-citakan oleh Ibu Kartini, bahwasannya perempuan tidak hanya sebagai konco wingking, tetapi bisa sebagai konco ngajeng. Artinya untuk berbudaya kita harus sejalan dengan apa yang sudah diberikan oleh leluhur kita. Bapak-bapak kok gusing itu karena ada konco ngajeng tadi ya. Ya, enggak apa-apa, itu mungkin apresiasinya beda-beda, enggak masalah. Memang dunia ini harus berbeda-beda. Kalau sama jadi nggak nyaman. Ya. Jadi visi misinya adalah berdaya dan berbudaya. Wanita Indonesia itu harus berdaya. Artinya berdaya itu harus mempunyai keahlian. Minimal keahlian sebagai ibu rumah tangga, yaitu menjadikan dirinya sebagai istri yang luar biasa buat suami, dan juga sebagai ibu buat anak-anaknya, dan juga sebagai wanita di lingkup yang terkecil adalah keluarganya, buat adiknya, buat kakaknya, buat tetangganya. Itu kita bisa menginspirasi dengan berdaya. Jangan dikatakan bahwa perempuan yang tidak bekerja itu tidak berdaya, karena pekerjaan perempuan di rumah itu sangatlah berat dan luar biasa, berpeluh-peluh yang kadang-kadang tidak pernah dilihat oleh pasangan. Jadi ini adalah perjuangan perempuan yang memang kita upayakan untuk bisa menjadikan inspirasi buat semuanya, tanpa harus mengeluh tapi tetap melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Untuk ke masyarakat KKI memang kita mengedepankan untuk uri-uri budaya lewat busana, yaitu berkebaya dan berkain. Berkain dalam artian jarit, Mas. Jadi tidak asal berkain saja, tetapi semua itu sudah ada filosofi dan artinya. Berkebaya pun juga sudah ada artinya. Jadi semua itu kita harapkan dari perempuan Indonesia itu bisa menghargai apa yang sudah leluhur kita berikan, karena semua ada nilai-nilai yang harus kita jalani supaya hidup kita lebih ayem, tentrem, sempurna, dan tentunya bisa bermakna. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, modelnya malam ini ya kita berikan aplaus kepada Bu Min. Terima kasih. Modelnya malam ini kita akan dengarkan sharing sekilas beliau-beliau dulu. Kemudian saya akan ajukan 1-2 pertanyaan yang mohon dijawab oleh masing-masing, gitu ya. Baik, selanjutnya kita suunkan kepada menurut urutan ini Ibu Kenyo Ayu Wulandari. Ya, baik. Selamat malam. Selamat malam, Bu Mas. Kenyo. Iya. Baik. Selamat malam semuanya. Iya. Nama saya Kenyo Ayu Wulandari. Panggilannya? Sebenarnya pas ya dengan acara Padang Bulan ini, karena Betul. Kenyo Ayu Wulandari itu artinya Wulandarinya itu Wulandari. Iya. Maksud orang tua saya memberikan nama ini supaya saya bisa menjadi terang dalam kegelapan, begitu. Amin. Ya. Baik. Oke. Malam ini apa yang mau di-sharekan untuk kita semuanya? Saya dapat jatah ini ceritanya tentang sosial dan politik. Jadi perempuan pada saat dia melakukan kegiatan sosial dan berpolitik.
Saya akan bacakan sedikit yang sudah saya tulis supaya tidak ngelambiar kemana-mana karena ya sekapur sirih. Ya. Peradaban dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kemajuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan dan kebudayaan dengan objek sebuah bangsa. Selain itu, peradaban juga bermakna perihal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Dan yang berperan dalam kemajuan negara adalah peradaban. Dampak dari kemajuan teknologi yang sangat pesat ini bisa mempengaruhi peradaban karena dapat membuat nilai-nilai sosial dan budaya ikut berubah. Salah satu contoh dari perkembangan yang sedemikian pesat yang bisa berpengaruh luas terhadap kehidupan sosial masyarakat, yang kemudian memicu tingkat perubahan dan pergeseran pola hidup dan interaksi dalam kehidupan adalah perubahan pola yang mengandalkan komunikasi langsung dengan komunikasi menggunakan media seperti WA, Telegram, Facebook, dan sebagainya. Jadi sebelumnya kan kita kalau mau berkomunikasi harus ketemu langsung. Tapi peradaban itu semakin peradaban Nusantara di sini, peradaban dunia karena Nusantara adalah bagian dari dunia, membuat komunikasi itu nggak perlu lagi ketemu langsung. Kita bisa via WA, via Telegram, Facebook, dan sebagainya. Dan komunikasi bukan hanya kita berbicara dengan satu orang, tapi kita bisa berbicara dengan banyak orang melalui media itu. Itu adalah kemajuan peradaban saat ini. Dalam kehidupan sosial, berkehidupan sosial sendiri adalah melakukan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Kita semua sepakat bahwa salah satu identitas dan karakter dari bangsa Indonesia adalah gotong royong. Sebagai bangsa besar, kita ini sudah tidak perlu lagi mencari jati diri kita seperti apa dalam berkehidupan sosial. Dan identitas atau karakter yang baik tersebut harus terus kita pertahankan dengan memakainya dalam kehidupan sosial kita. Example ya, contohnya waktu kita menghadapi pandemi COVID 8 hari itu ya, kita melihat bagaimana komunitas di Malang Raya ini kan ada ratusan komunitas. Mereka langsung bergerak, jadi merasakan apa ya, satu beban yang sama. Kalau kita harus melawan musuh yang sama ini, yaitu pandemi tadi. Dan kita melihat bahwa pemerintah sangat terbantukan dengan adanya gerakan-gerakan dari komunitas tersebut. Ada yang membantu, ini salah contoh aja ya. Saya tidak usah memberikan satu contoh dari komunitas saya. Saya sendiri dari Malang Boys, komunitas Malang Boys. Waktu awal-awal pandemi, bagaimana pemerintah itu kesulitan mendapatkan seperti hand sanitizer, APD, sampai rumah sakit umum yang kita tahu bahwa dia itu paling lengkap lah ya di Kota Malang. Saya menyoroti di Kota Malang ini, di Kota Malang ya, karena saya tinggal di Kota Malang. Jadi mereka kekurangan hand sanitizer, kekurangan APD. Akhirnya kami komunitas Malang Boys waktu itu kami urunan gotong royong, karena itu yang jadi dasar dari komunitas kami selama ini. Jadi kami urunan gotong royong masing-masing kami. Kalau misalkan kami tidak ada yang mungkin nggak bisa urunan uang ya, kan bisa urun tenaga. Nah, kan bisa urun tenaga. Dari situ kami akhirnya bisa membantu
pesan buat kita semua. Untuk kehidupan berpolitik di sini ya. Saya akan menyambung yang untuk kehidupan sosial tadi. Akhirnya kami waktu itu komunitas Molong Boys mendapatkan undangan untuk datang bersama-sama dengan beberapa ormas dan perwakilan begitu di Surabaya untuk memberikan usulan-usulan. Saat itu kami mengusulkan vaksin ya, vaksin itu gratis. Sebelumnya pemerintah karena dana yang ada sedikit, pemerintah itu hanya rencana 60% gratis, 40% berbayar. Awal mula vaksin seperti itu kami mengusulkan kalau selama ini rakyat sudah bergotong royong loh untuk membantu lewat pemberian makan siang untuk isoman, pembagian masker dari komunitas Palangkaraya ini semua udah melakukan. Jadi sekarang tugas pemerintah karena vaksin tuh kita nggak bisa beli, kayak rakyat ini kan kita nggak bisa beli sendiri vaksin, yang bisa beli adalah pemerintah. Jadi pemerintah harus memberikan itu gratis. Setelah kami mengusulkan itu, besoknya keputusan yang sebelumnya 60 sama 40 itu akhirnya diubah menjadi gratis seperti itu. Jadi ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Untuk kehidupan berpolitik, kalau misalkan ditanyakan ya kehidupan sosial apa di situ bagian dari wanita ya, karena disebut ini kan secara umum ya. Ya, saya akan menjawab wanita adalah bagian dari kehidupan sosial tersebut. Teman-teman di Malang Boys juga sebagian besar para wanita, jadi mereka juga ikut bergerak, mereka juga ikut melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang laki pun kita juga melakukan gitu ya. Kita nggak melihatnya kamu laki, kamu perempuan, enggak. Yang kita lihat adalah kita mau bergerak, wanita mau bergerak. Untuk kehidupan berpolitik Mas Didi ya di sini, politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara atau kota. Seorang wanita atau ibu rumah tangga ya harus tahu apa itu politik dan memahaminya. Seumpama ada yang punya anak pintar tapi berhenti sekolah dan nggak bisa kuliah karena nggak mampu membiayai sekolahnya, disebabkan tidak adanya kebijakan pemerintah untuk membantu mereka. Lalu kalau ada orang yang kecelakaan karena jalan berlubang dan nggak diperbaiki, itu bukan takdir semata, tapi karena kebijakan pemimpin yang tidak mendukung adanya perbaikan jalan. Juga semisal ada orang miskin sakit sampai meninggal karena nggak ada biaya, itu pun juga karena kebijakan pemerintah untuk kesehatan tidak menyentuh orang tersebut, ataupun pelayanan publik yang jelimet atau dipersulit dan banyak pungli, itu pun karena kurangnya ketegasan pemimpin. Bahkan harga lombok dan beras pun itu juga dipengaruhi oleh politik, dalam arti kebijakan dan ketegasan pemerintah atau pemimpin yang ada itu mempengaruhi semuanya. Jadi kalau misalkan seorang wanita atau ibu rumah tangga dianggap nggak perlu kamu itu ngerti politik ya, nggak perlu, itu salah besar. Karena wanita memegang peran penting, dia bisa menentukan siapakah pemimpin yang bisa ngayomi seperti itu. Jadi seorang wanita dia juga harus tahu apa itu politik dan memahaminya, karena dalam setiap aspek kehidupan itu dipengaruhi oleh politik tadi, seperti itu. Saya sangat berharap ya kita sebagai perempuan Indonesia mampu mengikuti perkembangan peradaban Nusantara ini tanpa meninggalkan identitas kita, seperti Ibu Pertiwi yang mampu mengayomi seluruh anak bangsa. Itu dari saya. Luar biasa, kita berikan aplaus Ibu Prinyo Ayu Wulandari. Ya, menarik sekali gotong royong tadi ya, sudah dijelaskan. Nanti akan ada pertanyaan. Nah sekarang berikutnya kita suruh sharingnya dulu kepada Ibu Sami Repriandini. Nah ini luar biasa, beliau adalah perempuan yang sangat sibuk, namun alhamdulillah
malam ini berkesempatan untuk bisa menyempatkan hadir untuk refleksi bersama, merenung bersama ya Bu Sani. Baik, Bu Sani dari Perempuan Bersanggul Nusantara. Ini spesifik, bersanggul. Nah, ini menarik sekali. Monggo, silakan bisa sharing malam hari ini untuk acara gerakan perempuan satu jiwa berbudaya Nusantara. Semoga Bu Sani. Matur nuwun Bapak Widi atas waktu yang diberikan. Selamat malam dan rahayu kami sampaikan pada Bapak Soleh sebagai pimpinan Padepokan Seni Mangun Dharma. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Malik dan Ibu Rita Nova, Ibu Nuril, Bapak Widi yang sudah memperkenankan saya untuk hadir di sini dalam merayakan Hari Kartini untuk perempuan-perempuan Nusantara. Saya memperkenalkan diri, saya Sani Repriandini dari Perempuan Bersanggul Nusantara yang mana didirikan 4 tahun yang lalu di tanggal 7 Maret 2020 di Yogyakarta. Perempuan Bersanggul Nusantara ada di beberapa kota dan masing-masing bergerak sesuai dengan standar di kota masing-masing. Visi dari Perempuan Bersanggul Nusantara adalah ingin melestarikan sanggul, kebaya dan jarik yang mana menjadi penampilan dari leluhur-leluhur kita terdahulu, dan kami juga mempunyai misi untuk mengajak semua perempuan Indonesia tanpa terkecuali untuk kembali mencintai sanggul, kebaya dan jarik. Kami dalam pergerakan tidak hanya memusatkan atau memfokuskan pada penampilan saja, tapi kami lebih pada gerak nyata di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kami sering mendatangi sekolah-sekolah, terutama yang kami tuju adalah TK atau Taman Kanak-kanak. Di sana kami menggunakan look yang lengkap dengan sanggul, kebaya dan jarik, di mana kami ingin memberikan contoh dan mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa ini loh ibumu masih ada di sini dengan penampilan yang kalian harus ingat, kalian harus mengerti bahwa masih ada busana-busana indah Nusantara yang biasanya kalian hanya lihat di buku, di Google, di TV, atau sekarang malah di buku pelajaran jarang ya Pak Widi. Sekarang buku pelajaran jarang ada baju-baju Nusantara. Ya mudah-mudahan ke depan Pak Nadiem bisa memberikan kurikulum PMP kembali ya. Mudah-mudahan. Kami juga mengajak anak-anak SMA menuju ke situs-situs candi, juga ke yang di Singasari itu apa Pak? Museum, di mana kami didampingi oleh Bapak Dwi Cahyo, Ki Suryo dan Mas Yosi sebagai kepala dari Museum Singosari. Ya. Kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan sanggul di luar kota, dan di Kediri selain pelatihan sanggul dan pemakaian jarik kebaya sesuai dengan pakemnya, kami juga mengadakan charity. Paling tidak setengah tahun, 1 tahun sekali kami mendatangi para lansia dan ODGJ untuk kami berikan sedikit semangat dan sedikit pemberian seperti itu. Dan kami juga, poin yang utama, Perempuan Bersanggul Nusantara pada tahun 2022 ikut dalam timnas yang mendorong pemerintah untuk menjadikan kebaya sebagai salah satu busana nasional. Dan puji syukur diloloskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Agustus melalui Kepres nomor 19 bahwa tanggal 24 Juli disahkan sebagai Hari Kebaya Nasional. Matur nuwun untuk Bapak Jokowi dan kepada seluruh perempuan Nusantara yang pada tahun 2022 dan 2023 serempak berparade
kebaya. Ya, tapi tidak menjadikan hari tersebut hari libur. Belum. Ya, belum. Untuk ke dalam kegiatan dari perempuan bersanggul adalah memberikan edukasi soal tata krama, soal hastakarya, soal keterampilan kepada anggota yang mungkin kedepannya akan membawa semangat atau membawa berkat bagi kehidupan ibu-ibu untuk menjalankan kehidupannya selanjutnya. Terus kegiatan-kegiatan dari perempuan bersanggul Nusantara ini bersumber atau terinspirasi juga dari moto Ibu Gita Kartini bahwa di tangan anak muda lah bangsa itu akan maju, dan di tangan ibulah tergenggam anak muda yang menjadi masa depan bangsa tersebut. Maka dari itu kami perempuan-perempuan Nusantara, terutama yang ada di Kota Malang ini, diharapkan untuk bersinergi kembali, mengangkat seluruh harkat martabat wanita, juga menemani anak-anak generasi muda kita kembali mencintai, melestarikan budayanya, sehingga budaya Nusantara akan kembali ke tempatnya, ke tempat yang terhormat dan akan dihargai kembali oleh dunia. Demikian Pak Luar biasa. kami. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bu Sani, luar biasa sekali. Terima kasih untuk selalu mengingatkan akan keanekaragaman Nusantara yang begitu indah dan agung ya. Semoga perjuangan ini terus akan membuahkan hasil. Selanjutnya kita kepada Ibu Tara Dara Prahita ya. Ibu Tara Dara Parahita dari Matra DPW Jatim. Barangkali juga nanti bisa sharing Matra itu apa Bu Tara, dan kemudian juga sharing untuk malam ini, renungan malam ini. Silakan. Ya. Sugeng Dalu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tara. Tadi sudah disampaikan, kali ini saya membawa bendera Matra. Mungkin untuk di Malang masih asing ya, untuk Matra nggih. Matra itu adalah singkatan dari Masyarakat Adat Nusantara. Matra itu ada dari DPP, DPW, dan DPD. Kebetulan saya menjadi salah satu pengurus DPW Jatim untuk bidang peranan wanita dan perlindungan anak. Begitu. Nah, kebetulan untuk di Malang sendiri, saya juga menjadi sekretaris dari Komunitas Kain Kebaya Indonesia Kabupaten Malang. Satu lagi, saya juga ketua dari Komunitas Chandra Prajna Paramita Nusantara. Sedikit tentang Chandra Prajna Paramita Nusantara, karena ini berhubungan dengan mungkin spiritualitas perempuan ya. Kalau tadi sudah disampaikan, perempuan mungkin dengan banyak karya, dengan banyak pergerakan, tetapi jangan lupa bahwa wanita ini juga memegang peranan yang sangat penting untuk pendidikan anak-anak. Kenapa? Ini sebenarnya saya sangat prihatin, jujur dari diri saya sendiri, ketika anak-anak sekarang ngapunten ngelamak ning wong tuwa. Nggih, ngelamak berani terhadap orang tua. Kenapa? Ngapunten. Jangan salahkan anaknya. Mari kita bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan pendidikan etika, memberikan spiritualitas bagaimana seorang anak menghormati kepada orang tua? Ini yang tidak kita berikan ke orang tua, ke anak-anak. Contoh saya pribadi di keluarga, tidak usah jauh-jauh, ya. Karena kebetulan saya dengan suami ini masih memegang apa yang sudah dilakukan oleh leluhur. Jadi kami di rumah setiap weton anak-anak, kami selalu membuat yang namanya jenang sengkolo. Itu sesuatu yang sangat remeh-temeh. Apa sih itu jenang sengkolo? Mungkin dari bapak-bapak semua yang hadir di sini pernah ingat nggak? Dulu orang tua kita
membuat jenang sengkolo. Ingat ya? Itu mungkin sampai sekarang nggak tahu makna filosofinya apa. Nah, ini adalah, kembali saya mengulas sedikit bahwa ini adalah memang sesuatu hal yang kecil, tetapi itu adalah sebuah pengikat rasa antara orang tua kepada anak. Contoh Pak Wibi, ketika saya dengan suami keluar kota, karena saya sering melakukan hal itu, saya pamit, Dok, Bunda sama Ayah pergi keluar kota. Anak saya tidak perlu saya suruh, dia membuat jenang sengkolo sendiri. Sore membuat jenang sengkolo. Ketika saya tanya malam, Dok, Bunda pergi loh sama Ayah keluar mencari rezeki untuk kalian, dia langsung foto, nggak tanya-tanya. Ngirim apa? Jenang sengkolo. Ya sudah, hati saya dengan suami lerem rasanya. Karena apa? Ada doa-doa dari anak kami. Ketika orang tua itu pergi, anak-anak pun ikut berdoa. Mudah-mudahan orang tua saya pergi dalam keadaan sehat, dapat rezeki banyak. Ini yang ngapunten, mungkin tidak semua orang punya, tapi di keluarga kami masih kami lakukan. Ini hal yang sangat sepele, tetapi ada sebuah rasa pengikat, ada ruh yang membuat kita itu terikat dengan anak-anak kami. Jadi ngapunten, kalau kami di luar, anak-anak ada apa-apa di rumah, kami tahu. Ada seperti ruh yang apa ya Pak Wibi ya, seperti yang mengikat bahwa oh di rumah itu anak-anak dalam keadaan baik atau tidak, kami tahu. Tali roso, ya sambung roso, ini yang tidak ada sekarang. Jadi mungkin sekarang gerakan wanita bersanggur, berkebaya, apapun itu oke, tetapi jangan lupa diri kita, jangan sampai kita memutus. Itu kenapa ngapunten, anak-anak sekarang itu lama ke orang tua yaitu. Jadi jangan menyalahkan anak, tetapi ayo kita sebagai orang tua untuk bercermin, untuk kembali, ya, untuk kembali bahwa apa yang telah kita lakukan orang tua bersusah payah untuk anak-anak juga seperti itu harus kita rekatkan antara orang tua dengan anak. Itu saja Pak Wibi, mungkin hanya sedikit tapi bisa membuka rasa. Ya, betul sekali. Ya. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Tara Dara Paraida, luar biasa sekali kisahnya, menginspirasi sekali. Dan langsung berikutnya, sebelum nanti setelah ini berarti adalah sesi kami akan bertanya satu hal yang bisa dijawab sebelumnya. Tapi sekarang bentuk gongnya adalah sharing dari seniorita kita dari Malang Raya yang luar biasa, didampingi juga oleh Rawuh di sini, didampingi oleh suami tercinta dan Mbah Jo di sana, tepuk tangan. Ya, inilah Bu Sulaiha ya, yang kalau saya melihat beliau itu dari dulu sampai sekarang kok malah kayak tambah nong gitu. Luar biasa ya. Bu Sulaiha adalah beliau mempresentasikan diri sebagai seorang artisan recycle, art cycle. Jadi pemerhati lingkungan yang luar biasa juga. Silakan Ibu sharing untuk kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kepada Pak Soleh yang berkenan untuk memfasilitasi tempat, kemudian Pak Wibi, Mbak Nuril, Mbak Nova, dan Pak Malik yang Mandegan ini. Nah, ceritanya ini saya didadak, padahal saya sebenarnya ada acara di pertanggal 26 sampai 28 gitu. Mungkin di sini saya terima kasih sekali hadir di sini bersama semua teman-teman budayawan, budayawati, ibu-ibu yang hebat. Tapi sekali lagi mungkin yang ingin saya utarakan di hati kecil saya bahwa wanita itu adalah bidadari dari suami.
Dan bidadari memang tempatnya di surga. Bidadari ini adalah surganya anak-anak. Surganya anak-anak. Jadi anak-anak itu akan selalu ada di hati seorang ibu. Seorang wanita yang hebat adalah wanita yang mampu memanifestasikan dirinya untuk mewujudkan cita-cita, angan, imajinasi dan impiannya menjadi kenyataan. Meyakini dan memotivasi serta mempunyai semangat yang tinggi untuk tetap hidup survive dengan kondisi apapun. Sehingga harapan saya bahwa apa yang saya lakukan dari tahun ke tahun, mungkin banyak saksi di sini termasuk Mbak Sarah yang mulai tahun berapa itu 2012 ya, melakukan kegiatan melestarikan kebudayaan pada bulan juga di tahun 2011 memulainya, kemudian sampai 2014 kita selalu keliling di candi-candi dan sebagainya. Dan Sewu itu adalah independen, dan saya sangat terharu sekali sampai hari ini Padang Bulan tetap terlaksana, dan itu sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun langkah kecil saya mulai dari konservasi juga upcycle ya, mulai di candi itu diberi damar kambang, yang damar kambang ini dari botol bekas. Pembuatnya itu adalah suami saya. Kami berdua memang selalu keliling ke candi-candi untuk memberikan damar atau pelita itu di tiap candi sehingga bentuknya menjadi indah dan sangat indah sekali. Itu saya bagikan, kalau terhitung sekarang sudah 10.000 lebih atau 15.000 yang kami bagikan cuma-cuma di candi-candi. Semoga itu tetap terjaga di sana. Itu. Dan kemudian tetap saya melakukan minimal saya mengurangi sampah, menginspirasi masyarakat, anak-anak dan semuanya di seluruh Indonesia. Saya juga sudah pelatihan di mana-mana untuk sampah ini, dan hanya di Kota Malang, di Bali, di Papua, di mana saya tinggal, di mana saya menjejak, saya selalu meninggalkan sesuatu yang hubungannya dengan sampah. Kenapa kok sampah? Karena sampah ini sangat luar biasa dampaknya untuk ibu bumi kita. Bagaimana saya harus tetap menyelamatkan sedikit saja, menyelamatkan bumi. Tapi kalau saya yakin kalau semua warga masyarakat itu ikut serta melestarikan dengan cara-cara mengolah sampah, saya yakin akan sangat indah sekali alam ini. Kita harus tetap melestarikan alam dengan cara mengurangi, minimal mengurangi. Kalau langsung kita hapus tidak mungkin, kita mengurangi sampah. Dan salah satu bentuk karya saya mungkin bisa dilihat itu dari kresek, kantong kresek. Monggo silakan. Ini di kantong kresek Bu? Iya, itu dari kantong kresek. Salah satu produk yang terakhir itu Mbak Lili. Artinya terakhir yang terbaru. Yang paling update. Ada wayang suket. Saya juga melahirkan wayang suket yang bapaknya itu Mbak Jo. Awalnya memang dari saya wayang suket itu. Oh, dari ibu? Ya. Jadi saya melahirkan. Jadi ini benar-benar luar biasa karena seorang ibu harus melahirkan. Iya, betul. Dan bapak yang meneruskan. Bapak yang meneruskan seperti itu. Melawati. Jadi mulai dari wayang suket, wayang wire, apapun itu memang ide-ide banyak dari saya. Memang tidak murni kayak yang musik itu mungkin Basel sendiri, tapi kebanyakan saya. Jadi disitulah peran wanita mendukung suami untuk berkarya.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu, sekarang sesi berikutnya ini agak sedikit lebih merenungkan untuk di-sharingkan ke kami semua. Karena pertanyaan ini menjadi pertanyaan, satu-satunya pertanyaan yang saya yakin ibu-ibu semua akan bisa memberikan pencerahan untuk kami semua. Kita bertanya kepada ibu-ibu ini karena barangkali kita sudah frustrasi dengan bapak-bapak. Barangkali. Karena di bulan perempuan ini kita diingatkan bahwa ada satu rasa yang tidak bisa dicuri oleh siapapun kecuali yang memiliki adalah ras terkuat di semesta ini, yaitu perempuan. Nah, pertanyaannya Pak begini. Kita berkumpul di sini bukan sebuah kebetulan. Kita berjalan dari sebuah proses dinamika masing-masing dan dipertemukan kembali. Ya. Malam ini itu sesungguhnya sebuah rangkaian yang luar biasa. Dari awal hari Nyepi, secara spiritual, religius, filosofis, kita Nyepi bareng dengan Ramadan, ada Paskah. Kemudian ada hari ulang tahun Malang ke-110, dan kemarin adalah hari buku sedunia. Dan malam ini kita bersama-sama untuk membaca buku semesta ini bersama dengan perempuan-perempuan hebat Malang Raya. Pertanyaannya adalah begini. Malang menjadi harapan semesta. Malang punya satu slogan yang luar biasa, yang abadi, yaitu salam satu jiwa. Merasakan sebagai satu jiwa. Aku adalah engkau, engkau adalah aku dalam rupa yang berbeda. Perasaan satu jiwa semacam itu saat-saat ini, kalau tanpa berkah hari-hari suci tadi, akan semakin membawa jarak bagi kemanusiaan kita. Yang dipenuhi dengan perbedaan simbol, perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan, perbedaan kelompok, dan tentu partai dan sebagainya. Malam ini bersama dengan perempuan-perempuan semesta, kita berusaha untuk menggali kembali rasa kasih dari satu kandungan jiwa yang tertinggi. Pertanyaannya kepada masing-masing ibu, bagaimana dengan peran perempuan untuk bisa menghidupkan kembali rasa satu jiwa yang itu dirindukan oleh masyarakat kita dan para leluhur yang saat ini menyaksikan kita semua. Bagaimana cara merekatkan kembali rasa satu jiwa dari Malang Raya, mata air peradaban? Dalam mata air itu ada kejernihan. Kejernihan itu karena ada rasa kasih yang mendalam. Satu lagi, bahwa menurut pikiran fisika kuantum terbaru secara ilmiah mengatakan bahwa cara pandang kita itu akan merubah semesta. Tidak melihat kepada banyaknya orang, tetapi pada kesungguhan, ketulusan dari hati memandang dengan penuh kasih, itu akan bisa merubah semesta menjadi lebih cantik, lebih elok bagikan perempuan yang ada di semesta. Sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana perempuan, khususnya perempuan Malang Raya, menghidupkan kembali rasa satu jiwa. Yang pertama, Mbak Siti, monggo. Ya. Sulit banget Mas Didi bertanya. Iya, nggak sulit, nggak dimesemin ya. Gimana? Monggo. Ini jadi gini, jangan terlalu serius, tapi kami itu bertanya dengan akal dan
rasa, tetapi panjenengan semua sebagai perempuan memiliki kelebihan rasa, kelebihan di dalam rasa welas asihnya itu. Kami suwun berkah ekspresi kasih sayang itu di sini melalui jawaban panjenengan. Boleh. Enggak, urutnya tadi gitu toh. Nah, sekarang Mbak Siti dulu. Iya, monggo. Cuma satu pertanyaan masing-masing ya. Satu pertanyaan. Ya. Silakan. Ya apa ya? Kalau saya percaya kita ini kan ada namanya jiwa, pikiran, hati. Nah itu memang harus disatukan bahwa ya memang kita ini adalah satu kesatuan seperti itu. Apa ya, dari bawah, dari alam bawah sadar begitu. Jadi kita harus meyakini itu. Itu kalau untuk apa namanya membangkitkan satu jiwa, terutama di Malang Raya ini. Sebetulnya kan Malang Raya ini kita melihatnya juga harusnya satu Indonesia kan begitu. Jadi memang harus tertanam di bawah sadar kita bahwa ya kita ini adalah satu kesatuan. Walaupun kita berbeda, mungkin kita berbeda cara pikir, walaupun kita berbeda cara berspiritualnya, tapi sebenarnya kita ini adalah satu kesatuan. Itu sih kita harus apa namanya menanamkan itu di alam bawah sadar. Caranya menanamkan caranya gimana? Kalau menurut Mbak Siti? Caranya gimana ya? Karena ya kalau sulit sih. Kalau saya percaya bahwa saat atau momen itu kalau tidak bisa dilalui tanpa adanya, kalau istilahnya Mas Widi mungkin adalah pencerahan ya. Nah pencerahan itu banyak sekali dan prosesnya tiap orang itu berbeda-beda. Nah sehingga siapa yang tahu ya semesta yang akan tahu, atau mungkin Tuhan atau siapa menamainya seperti itu. Baik. Karena itu hal apa ya? Ya Allah, hal yang dalam yang Ya. ya maksudnya yang Betul. memang kalau apa ya? Kalau Oke, dikatakan saya sederhanakan pertanyaan saya. boleh. Oke. Hanya bisa merasakan satu jiwa, aku adalah engkau, engkau adalah aku, ketika di dalam diri kita hanya ada rasa kasih. Kasih sayang. Pure. Kalau dalam Islam mutmainnah, jiwa yang tenang, yang damai, penuh kasih, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana sekarang ini perempuan kita untuk bisa menggelorakan rasa kasih itu sehingga menghilangkan amarah, dendam, iri, dengki, nyinyir, benci, kecewa, galau, sesal, malas, egois, dan arogansi. Itu. Aduh, tugasnya berat sekali ya. Oh, dari perempuan ini gitu loh, ya. Ya, nanti mungkin apa namanya kalau udah Mbak Siti gantian yang mana nanti? Kenapa saya Ya. harus menjawab? Karena begini, feminitas itu tidak hanya ada di dalam diri perempuan, Betul. diri laki-laki juga ada segi feminim. Ya. Sehingga rasa kasih sayang itu Ya. memang seharusnya dimiliki oleh dua insan, baik laki-laki ataupun perempuan. Betul. Ya, terima kasih. Berikutnya urutannya tadi adalah Mbak Penyo. Ya, silakan. Oh, sorry, maaf. Bu Iin dulu, saya. Bu Iin, silakan. Terima kasih Mas Bibi. Mbak Siti, Mbak Mesem, sulit katanya ya. Iya. Saya juga merasa ini jawabnya gimana sih mikir. Apa ya jawabnya? Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya alami sendiri. Jadi intinya cinta, rasa, kasih itu semua sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa di saat kita lahir. Itu bagaimana cara kita untuk memeliharanya, yaitu dengan berdamai. Setelah bersyukur, berdamai, dan tentunya juga kita bertoleransi tinggi. Karena sifat perempuan itu lebih buruk daripada sifat laki-laki.
mohon maaf, saya ngomong perempuan ini yang sifatnya buruk. Kenapa? Tingkat kompetisi perempuan itu sangat tinggi. Dimana beda dengan laki-laki. Kalau biasanya perempuan itu kalau sebelahnya punya gelang itu sudah, mana gelangnya, Kang Mas, dia mau gelangnya aku buat nyuwun. Itu sifatnya perempuan seperti itu. Jadi kompetisi itu sangat tinggi, dimana di situ juga ada jiwa-jiwa yang penjenengan tadi sebut, yaitu iri dengki Israel mungkin di sini nggak tahu apa artinya itu. Bagaimana kita bisa menyikapi itu? Pertama, kita memang harus berdamai. Berdamai terutama dengan diri sendiri, berdamai dengan sekitarnya, berdamai dengan alam semesta. Apapun yang sudah diberikan kepada kita saat sekarang dan yang akan datang, itu adalah sudah jatahnya kita. Jadi kita bisa menikmatinya dengan tetap tersenyum mesem. Insya Allah semua yang ada di lingkungan kita pun akan merasakan damai karena diri kita sendiri tidak melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman di sekitar kita. Itu mungkin yang dari saya. Terima Luar kasih. biasa, Bu Iin, kita berikan aplaus. Ya, terima kasih Bu Iin. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Baik, selanjutnya kepada Ibu Kenyum Ayu Bangatari. Saya ingat pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau pengen ada perdamaian di sini diawali oleh para perempuan, ya kudu kumpul, ya kudu ketemu, itu caranya. Tadi Mas Bibi menanyakan caranya ya apa sih? Gitu. Caranya ya ketemu, kumpul sesama wanita Semarang Raya ini, ketemu, kumpul, ngobrol. Jadi mungkin ada gesekan-gesekan sebelumnya, entah itu di medsos, entah karena pilpres, entah karena beda politik dan sebagainya. Tapi kalau ketemu, kumpul, kita mau nggak mau mesem dan ketemu, kita ngobrol, akhirnya itu mencairkan kemarahan kita, ya mungkin rasa tersinggung dan sebagainya itu bisa cair ya dengan ketemu tadi. Itu tadi, dan saya setuju banget dengan apa yang sudah dikatakan. Memang itu dari hati kita harus ada niat untuk itu. Jangan sampai ada kita udah kamu wis ketemu ngapain terus ketemu nggak tambahin, tapi minimal caranya itu sudah bisa Ketemu ya. Nah, baik. Kita berikan aplaus untuk Bu Kenyum. Nah, sebetulnya jawaban ini tadi menimbulkan pertanyaan baru. Kalau ketemu fisik, itu alam bawah sadar malam raya sudah memahami bahwa itu tidak mungkin. Ketemu secara fisik selalu tidak mungkin. Makanya ada salam satu jiwa. Nah, tapi menarik. Memang benar sekali kita merasakan bahwa pertemuan itu membuat jiwa-jiwa menjadi semakin. Tapi ini masalahnya. Dan juga tantangannya, malam raya itu adalah malam Kuseswara, yang artinya kebatilan akan runtuh oleh Tuhan. Artinya apa? Angkara akan runtuh oleh kasih dalam jiwa. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang begini. Sebelum jawaban berikutnya diberikan oleh Bu Tani, kita akan menyimak sebuah puisi yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Utomo dari Gelagadowo. Monggo Ibu Endang, kita berikan tepuk dulu. Ya, sebuah puisi. Ya, silakan. Sambil ibu-ibu yang belum menjawab mikir dulu ya. Terima kasih. Silakan Bu. Iya. Monggo. Iya. Pun dibatin terus deh. Monggo. Saya tadi berpikir lagi, misalnya saya kalau di Mesem itu waktunya mulai situ saya sudah pulang. Oh gitu. Iya. Ini saya duduk di
Oke. Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih saya bisa apa namanya enggak di sini enggak apa-apa sedikit berbagi untuk ibu-ibu hebat. Guru kagem ibu guru, saya guru. Ibu-ibu yang ada di sini semua juga guru saya. Guru ini tulisan saya sendiri. Guru kagem ibu guru Pining Endang Setiawati. Regemenging wengi enggal sirna. Nalika surya wungu indra. Sayuta buni suuning ndeder pangarep-arep anyar. Surya ngecapun kanthi trawaca, wimbuh regenge swasana, nuwuhake cahya teja ngener bengawan biru ing kikising panggayuh. Sanadyan adoh saka kutha ing lereng gunung nanging tan bisa ngendorake tekad lan semangatmu manembah lan ngudi kawitnya karepen ora gampang kagiwang marang saking rehidu. Nuntun generasimu menehi tepo tulodo kepriye carane karepen ora gampang kintir ing globalisasi. Nuntun generasimu manunggal mandireng pribadi jejegake lan isi kamardikan bumi pertiwi. Ibu greget lan tekad panjenengan tansah linambaran keikhlasan uga kesabaran. Satindak dewasa tindak ingsun tuburi sanajan amrat kaya selo tebih datang katon netra nanging ingsun percaya menawa greget lan tekad kang becik bakal antuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Suci. Luar biasa, Ibu Endang Setiawati Maros Bandung. Ibu sangat lega wonten review. Monggo, mungkin juga nanti bisa sharing Ibu. Baik, luar biasa, merinding ya, apa namanya, menyimak ini. Dan setelah nanti berarti yang belum menjawab adalah Ibu Sani, Bu Tara, Bu Suli. Setelah itu kita suwunkan dari audiens barangkali ada satu pertanyaan saja. Oh, kepada Ibu Bu Sani, semoga Bu pertanyaannya tadi. Saya Bu, Pak. Ya. Iya. Gimana Bu? Ketemu setiap hari kan ya sulit ya Bu. Betul. Terima kasih Pak Wibi atas waktu dan pertanyaan yang bagus sekali. Alhamdulillah. Ini menurut jawaban saya. Iya. Karena setiap manusia itu lahir sudah dengan sifat iri, dengki, sedih, marah, kecewa, malas dan segala macamnya. Tinggal bagaimana kadar dari setiap pribadi. Tadi ditanyakan bagaimana cara kita ingin menimbulkan perasaan satu jiwa. Iya. Nah itu kembali perasaan itu tidak dapat dipaksa untuk setiap
berproses dari mana kita mulainya untuk menyadari. Saya setuju dengan pernyataan dari Mbak Iit bahwa kadar itu yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Sedikit banyak itu kita, walaupun kita dianggap baik oleh orang, tapi seumpama saya melihat Mbak Iin, semua kita berdua ikut fashion. Saya dianggap orang yang baik gitu. Saya melihat Mbak Iin menang. Di hati kecil saya itu tetap ada rasa iri Mbak Iin. Tapi bagaimana saya bisa melebur rasa iri itu sedemikian kuatnya sehingga rasa iri itu bisa berbalik menjadi memuji kelebihan dari Mbak Iin. Nah, di sini saya ingin mengungkapkan bahwa kita sebagai pribadi masing-masing untuk menimbulkan atau memunculkan rasa satu jiwa itu betul-betul memang harus disadari dan dilahirkan dari pribadi. Kita tidak bisa memaksa untuk ayo satu jiwa, satu jiwa, itu hanya slogan saja, tapi semua harus lahir dari pikiran kita sendiri Pak. Ini itu pun sesuai dengan proses dan jalan hidup masing-masing dari manusia. Ya maaf itu. Terima kasih luar biasa. Terus untuk Bu Sani, alhamdulillah baik. Tapi Ibu percaya ya bahwa satu jiwa itu nilai ideal yang positif? Saya percaya satu jiwa itu nilai ideal yang positif karena dengan satu jiwa kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya kepada Ibu Tara. Pertanyaan yang sama. Ya, bagaimana menurut Bu Tara? Tadi sebetulnya Ibu cerita soal tali rosol tadi, meh-meh jawab itu sebetulnya. Ya, silakan. Oke, kembali lagi sebenarnya apa yang ingin saya jawab juga sudah dijawab oleh Ibu Iin dan Ibu Sani. Jadi tidak perlu panjang lebar saya menjelaskan karena sebenarnya kita sudah satu frekuensi Pak Widi. Oke. Ya, jadi Frekuensi berapa Bu Tara? dalam Frekuensi berapa dulu? Baik, kita sudah silakan. satu frekuensi karena Ringapun ini saya menceritakan sedikit saya dengan Bu Sani kenal ini sopo sih kan kayak gitu ya, seperti tadi yang dikatakan Ibu Kenyo bahwa tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Memang saya sendiri juga istilahnya menjaga lah ya jarak ini sopo sih kan kayak gitu, tapi kembali lagi saya harus meleburkan ego saya untuk satu tujuan mulia tentang sebuah satu kesatuan untuk Malang Raya, bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita harus bersama-sama. Sekali lagi saya selalu mengatakan kepada ibu-ibu yang saya temui dari komunitas manapun, ayo sudah saatnya kita bersatu. Jangan tersekat-sekat, jangan saling ini komunitas saya tidak kan. Kalau kita masih satu misi visi, kenapa tidak kita bergerak bersama, kita berkolaborasi. Apa yang terjadi Ibu Sani dengan kami, KKI dengan siapapun, akhirnya kita bisa saling berkolaborasi, kita sering bertemu dan mungkin nanti akan mewujudkan sebuah kegiatan di Malang Raya ini, pergerakan perempuan untuk Malang Raya satu jiwa. Jadi Luar untuk biasa. semua Tepuk tangan. wanita yang ada di Malang Raya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, selanjutnya Bu Suli. Ya, silakan. Bagaimana Bu? Ini Pak Bibi aneh-aneh aja ya. Aneh urusannya habis jiwa sih. Iya, karena Arema. Boleh jiwa kalau bukan kok ya bingung. Tak ketemu. Gimana? Tapi kalau menurut versi saya Pak Bibi, karena jiwa ini urusannya yang sangat amat halus dan privasi. Tapi saya sudah menemukan cara bagaimana cara menyatukan itu.
makin muda ya. Tepuk tangan dulu nih. Bagus sekali. Jadi hanya satu kata. Ya. Kita lakukan semua itu karena urusannya dengan jiwa. Artinya jiwa kita harus ikhlas, jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada merasa apapun. Ya. Kalau kita sudah lepas semuanya, akan datang sendiri. Apapun itu Luar datang biasa. sendiri. Ya. Saya mau ke sini, ini salah satu contoh. Saya ingin ke Bali. Tiap hari saya mengaji. Bukan hanya keinginan saja, tapi tidak keburu-buru atau tidak mengebut, tapi tiba-tiba saja halo, datang dong, gratis loh. Nah, saat itu Ya. salah satu contoh. Jadi bagaimana menyatukan semua orang bisa dengan gestur tubuh kita ketika kita bertemu dengan orang pun Ya. itu kita sudah melakukan satu jiwa. Contoh, saya setiap kali di bandara dengan pakaian kebaya dengan orang selalu ketika saya pakai kebaya dari NTT ditanya langsung, ibu dari NTT, bukan ibu, saya dari Indonesia. Waduh, luar Ketika saya biasa. pakai baju yang seperti itu selalu dikatakan saya orang Bali. Ibu dari Bali, bukan Pak, saya dari Indonesia. Ketika saya di Malang, yang diminum juga sama-sama Pak, airnya air Malang. Ketika kita sama-sama minum air Malang, kemudian kita saling iri dengki, percuma juga. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah keikhlasan, itu penting. Itu saja Pak. Terima Luar kasih. biasa. Tepuk tangan untuk Bu Sri dan semuanya. Baik, kita suunkan satu pertanyaan dari salah satu yang hadir di sini. Tapi sebelumnya satu lagi persembahan puisi dari perempuan Malang Raya kepada Ibu Sumail. Dipersilakan untuk bisa memberikan ekspresi puisinya. Silakan Ibu. Ya. Ya, kita berikan tepuk tangan yang semangat ya. Malam ini luar biasa bertaburan perempuan-perempuan hebat Malang Raya ya, dalam gerakan satu jiwa berbudaya Nusantara. Silakan. Ya. Monggo. Silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pada malam yang spesial ini Pak Widi dan saudara-saudara semua, saya akan membawakan beberapa kutipan surat yang pernah dituliskan ini, karena kita di malam ini juga memperingati hari Kartini dan kebetulan kemarin kita juga memperingati Hari Buku Sedunia. Kiranya semangat Ibu Kartini ini juga akan menjadi pencetus semua wanita yang ada di Nusantara ini untuk lebih bisa membuka wawasannya lagi, untuk bisa lebih banyak membaca buku lagi, dan akhirnya dia akan mendapatkan pencerahan. Amin. Luar biasa. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa bahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri. Tahukah kau sebuahku, aku mau. Dua kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tiada dapat melenyapkan kata berani. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Kerjalah untuk hari depan. Kerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Pergilah, berjuanglah dan menderitalah, tetapi bekerjalah untuk kepentingan yang abadi. Surat Kartini untuk Nyonya Panko 21 Juli
pikiranku yang picik ini, bangsawan dan berbudi, boleh dikatakan dua perkataan yang searti. Apabila memangnya orang bangsawan senantiasa bersifat bangsawan, maka barulah ada kemuliaan bagi saya berasal dari tinggi. Surat Kartini untuk Nona Zehendelar 18 Agustus 1989. Dan sebagai penutup ada kutipan yang terkenal dari Raden Ayu Kartini. Ikhtiar dan berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau baru bebas, karena ikhtiar itu barulah engkau tolong orang lain. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia. Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain yang lebih sempurna dan boleh menjadikan itu buah. Terima kasih. Luar biasa. Ibu lengah di sini Bu sekali. Luar biasa. Saya semakin heran dengan orang-orang yang sampai saat ini mengatakan bahwa apa sih Kartini itu adalah buatan kolonial dan sebagainya. Dengan sedikit saja membaca pikiran beliau yang tertuang dalam tulisan tadi, sebetulnya kita orang yang punya level kesadaran pasti akan merasakan merinding dan juga merasakan ini pencerahan yang luar biasa, bisa menggerakkan. Jadi sangat wajar kalau Ibu Kartini mendapatkan penghargaan yang sedemikian rupa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalian sebutkan satu pertanyaan barangkali. Sinten? Malah ada, luar biasa pertanyaan dari bapak-bapak ini banyak sekali. Tepuk tangan untuk. Ya, yang pertama kepada J. Tadi baca dulu ya, Pak. Baca dulu, J. Monggo baca. Majeng mawon baca. J. Alhamdulillah. Nur. Silakan. Ya. Otomatis ini. Matur sami-sami Dewu. Saya dulu di dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Sebenarnya bukan bertanya, ingin menegaskan. Ingat satu kembang aman. Kejaran ini mau akami. Tujuh bodoh tujuh ruko. Kamu hati palitan itu pun bisa kenosan tang kenosin atau itulah yang mendasari. Tetapi saya ingin menambahkan satu kalimat kecil saja. Ini pantun lama dari Malang. Si mau cewekan, udah orang gawe. Ini semoga menjawab pertanyaan panjenengan. Si mau cewekan, udah orang gawe. Wong terus mau itu orang dewean. Bisa mendengar ke dewe. Makanya sepakat. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi jangan mispersepsi bahwa salamnya Malang Raya salam satu jiwa itu tidak memerlukan pertemuan, bukan. Tetapi bahwa pertemuan fisik itu adalah tidak mungkin 24 jam, ya kan? Tetapi pertemuan jiwa tali rasa. Nah, ya. Tadi sudah jawab belum ya? Sudah ya, Bu Sarah sudah. Baik, pertanyaan berikutnya atau tanggapan silakan dari Bapak Haryo Seto. Ya, tepuk tangan ini Pak Tara. Monggo. Terima kasih. Ya, Tiga kali ngomong Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu bisa mati. Jujur, ketika ibu-ibu itu berpatokan pada Kartini memperjuangkan kesetaraan gender, saya mengatakan kedaluarsa, kemunduran, mundur banget. Karena apa? Medang masa kejayaannya adalah 105. Kemudian ke Kediri ada Keli Suci yang sangat luar biasa. Tumapel ada yang namanya Kendedes. Majapahit ada Tribuana Tunggal Dewi, dan itu menurun ketika yang namanya keluhuran Nusantara jatuh. Wanita menjadi posisi di belakang.
Saya tidak sepakat ketika dikatakan wanita sekedar konco wingking yang dimaknakan sebagai macak mana masak. Tidak, itu pergeseran. Karena sebetulnya wanita itu harus jadi konco wingking yang bermakna sebagai penopang bagi laki-laki. Jadi dimanakan sebagai penopang. Yang burine wong lanang sing hebat, wong lanang sing sukses, pasti ada perempuan yang lebih hebat dari laki-laki itu. Jangan diremehkan. Yang pertama, yang kedua, penjenengan itu diharapkan untuk setara dengan laki-laki. Itu kemunduran, Bu. Itu gaya-gaya Eropa. Padahal gaya-gaya Nusantara, khususnya Jawa, wanita itu adalah segala-galanya. Jadi kalau berjuang jangan seketaraan gender, tapi powerful di depan laki-laki. Luar biasa. Gitu. Jadi ini harus dipahamkan, jangan terbelenggu dengan Kartini yang memperjuangkan yang namanya kesetaraan gender. Itu kemunduran. Karena apa? Kalau kita melihat sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara ada di tangan perempuan. Karena ini kodrate wong Jawa, ini kodrate wong wedok Nusantara. Jangan mundur dengan pemikiran-pemikiran Eropa. Ayo berjuang di depan. Maka saya bersepakat dengan istri. Saya itu hanya 3 fungsinya. Ada di depan, ada di samping, dan ada di belakang. Artinya apa? Angaceni berada di depan. Ketika istri saya dalam keadaan bahaya, saya selaku pelindungnya. Ketika saya di samping, angancani. Ketika ada permasalahan apapun, maka saya tempat curhatnya. Awing kini, artinya di belakangnya. Ketika apapun kegiatan istri, saya pasti support. Selama itu positif. Wanita itu segala-galanya, Bu. Jadi jangan mau hanya dipatok dengan yang namanya kesetaraan gender saja. Kadaluarsa, kuno, mundur itu. Maka penjenengan saya harapkan sebagai ibu-ibu yang luar biasa ini, jadilah wanita Nusantara yang sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ya. Baik. Oke. Ya, Pak Lulut ya. Ya, langsung aja Pak Lulut. Ye, monggo Pak Lulut. Ya, terima kasih Pak Lulut. Ye. Silakan. Di depan Pak Lulut nanti nggak kelihatan. Ya. Ya. Iya. Oke, monggo. Mungkin di antara kawan ada yang suka membaca buku saya suka membaca, suka buku karena ya suka membaca dulu. Kami saya tiap petang itu membaca dan dengarkan. Nah, akhirnya saya itu sampai sekarang. Kemudian saya amati paling setiap tahun saat buka keberhasilan seorang perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Prosentasenya di atas 70%. Saya contohkan di SMA 7, setelah saya ngajar di SMA 7, baik SMA 1, SMA 4 ataupun SMA 3, perempuan jauh lebih tinggi keberhasilannya. Tapi daya tahannya tergantung masing-masing. Saya punya seberapa. Ya. Berikutnya saya tengok ke belakang, saya setuju dengan Bapak ya, Aryo Seto. Tinggal kita memanai apa itu kanan kiri belakang ini yang bagaimana. Kalau dimanai negatif, ya yang terjadi yang negatifnya. Kalau dimanai yang positif, mengapa harus di belakang, mengapa harus di depan, mengapa harus di samping, itu akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, rata-rata siswa yang berhasil itu adalah siswa-siswa anak-anak yang dekat dengan ibunya, tidak dekat dengan bapaknya. Rata-rata saya 100% meyakini itu, walaupun dan tidak ada data statistiknya. Kalau ibunya belajar, anaknya hancur. Banyak.
kita pagi Pak Dalan yang kemarin kita bahas di sini juga bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan sekitar karena istri-istrinya oleh istri pagi itu diboyong ke arah timur. Karena istrinya diboyong ke arah timur, maka bapaknya ikut. Maknanya apa? Bapak akan ikut istri dan seterusnya. Maka ayo kita kembalikan ibu sebagai ibu. Boleh kemana saja tapi jangan lupa rumah. Jangan lupa itu sebagai jaringan ya, wajah untuk segala sesuatu. Kita sekedar wadah beras kalau itu, tapi uang juga di situ, perhiasan juga di situ, wajib rumah tangga simbolisasinya dibalikan itu. Bapak ajur, anak-anak, ibu ajur, semuanya ajur. Terima kasih. Biasa, terima kasih. Perempuan memang utama. Baik, terima kasih. Satu lagi saya suwon dari Kirito yang alhamdulillah memberikan respon. Mas Pit sudah kondur ya? Oh, sambung. Baik, Kirito. Ini ada sesepuh kita juga bisa memberikan sharing atau apa untuk terima kasih Bu Benyo. Silakan. Ngomong apa iki? Salahnya teko. Iya. Mama coba teko. Waduh. Benar, saya merasa bahagia malam ini walaupun orangnya sedikit. Biasanya kalau masalah yang ini banyak sekali. Beberapa kali saya ngomong di sini antusiasnya banyak, hasilnya orangnya banyak. Ya Pak Siti ya. Ya Pak Siti. Mantuk kasih tidak. Baik, wanita, beruntung kita di negara Indonesia. Indonesia itu sangat menjunjung wanita, sangat mengagungkan wanita. Dalam Islam pun juga sangat mengagungkan wanita. Jadi kalau tadi itu Mbak Iki mengatakan bukan selalu bapak ibu tapi ibu bapak kan gitu ya. Jadi memang benar. Ini contoh yang sederhana. Nabi ditanya kepada siapa saya bersambut? Pada ibu. Yang kedua kepada siapa? Pada ibu. Yang ketiga kepada siapa? Pada ibu. Yang keempat baru pada bapak. Artinya bahwa ibu itu adalah makhluk yang sangat mulia. Makhluk yang sangat mulia. Sayangnya karena begitu mulianya dimuliakannya makhluk dari ibu, perempuan dan laki-laki, maka kebanyakan perempuan itu selalu merasa benar. Jadi siapapun sudahlah yang suaminya profesor kalah dengan istrinya. Ini betul. Suaminya kiai kalah dengan istrinya. Seperti itu kan. Jadi karena begitu mulianya dimuliakannya wanita, maka wanita kurang kontrol sehingga merasa menang, merasa benar. Sehingga kepada siapapun kalau ibu itu selalu minta menang, minta benar. Dan beberapa teman kiai mengatakan makhluk yang paling benar itu adalah wanita. Ya. Yang paling benar adalah wanita. Laki-laki selalu tidak benar. Mas yo tahu wis bener. Mas yo tahu wis luwih pinter, luwih ngerti, luwih paham. Sing kalah benar karo wanita. Ya. Oleh karena itu Senyambang ini adalah hari wanita dan wanita yang sangat mulia, dimuliakan juga baik dari segi sejarah,
segi politik, segi apapun, wanita selalu berada dalam kondisi pendukung. Kondisi pendukung. Jadi dan mengatakan kepada siapa? Pada ibu, selalu pada bapak. Doa ibu, doa istri itu sangat mujarab bagi suami. Kalau istri satu akan lebih baik kalau istri satu itu sudah baik doanya, apalagi dua lebih baik lagi kan, lebih tiga. Maaf ini Bu ya, di Lepono. Saya pernah menjadi aktivis studi wanita pada waktu saya masih dinas itu, menjadi aktivis studi wanita yang selalu dikatakan oleh kelompok wanita, ojo pisan-pisan ngomong wanita itu salah. Jangan sekali-kali mengatakan wanita itu salah. Jangan sekali-kali mengatakan wanita itu egois. Jangan sekali-kali mengatakan wanita itu minta menang sendiri. Dalam kenyataan sehari-hari seperti itu di dalam rumah tangga, walaupun di dalam emansipasi wanita, Kartini tidak berharap seperti itu. Kartini berharap bahwa emansipasi itu adalah kesejahteraan dalam sikap, perilaku, perbuatan dan sebagainya. Itu kesejahteraan, bukan kemenangan atau kekalahan. Ya, oleh karena itu saya sependapat tadi beberapa pernyataan tentang bagaimana menyatukan cara menyatukan jiwa wanita ya. Wanita itu semuanya seluruhnya. Dalam satu jiwa dan untuk semesta. Untuk semesta. Ya. Bagaimana menyatukan jiwa untuk semesta? Yang paling saya setujui adalah dengan kasih, dengan sayang, dengan rahim. Wanita sudah diberi rahim itu satu-satunya yang paling kuat dalam wanita itu adalah kasih sayang. Oleh karena itu, sejahat apapun wanita, mohon maaf, sejahat apapun wanita, tetapi tetap rasa kasih sayangnya masih ada. Tetap rasa kasih sayangnya masih melekat apakah pada anaknya, pada suaminya. Kalau suaminya banyak dan monggo gitu ya. Saya kira itu mungkin itu menjadi satu renungan. Terima kasih. Luar biasa video Matus Mano sangat. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita masuk di acara terakhir, yaitu kita akan buat closing statement dari masing-masing. Tidak usah panjang-panjang, 1 atau 2 menit, beberapa kalimat untuk closing statement malam hari ini. Ya, kita urut dari kiri ke kanan. Monggo, nyen sewu. Monggo. Iya, monggo. Mari kita satukan tangan, satukan energi untuk saling merangkul, saling bersatu, tidak saling tidak saling cemburu-cemburuan, tidak saling iri-irian. Mari kita bersama-sama sebagai perempuan merangkul semua perempuan yang ada di Indonesia untuk selalu hidup berkesadaran. Untuk wanita Nusantara, mari kita tetap memiliki prinsip hidup bahwa wanita ini kesuksesan seorang anak dan generasi selanjutnya adalah karena bagaimana cara kita mendidik. Jadi sebelum kita melakukan banyak hal di luar, sebaiknya kita untuk kembali untuk bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Utara, luar biasa. Bu Suli, silakan. Maka berbanggalah Hawa pada cerminan air mata, karena semesta tawa tercipta. Dari medan erang ikhlas bersalinnya. Tetaplah ibu-ibu para wanita berperan sebagaimana mestinya, dan tetaplah mandiri
terima kasih Bu Suri. Ya, selanjutnya Bu Sari. Terima kasih Pak Lipi, saya tetap terinspirasi dengan logo caption dari Ibu kita Kartini bahwa pada anak-anak bangsa itu akan dibawa, dan di dalam genggaman ibulah anak yang menjadi masa depan bangsa itu dikenalkan. Jadi mari kita bersama-sama perempuan-perempuan Nusantara, terutama perempuan Kota Malang, kita bersinergi bersama-sama untuk kembali menemani, mengajak anak-anak kita dalam bidang ataupun komunitas apapun. Kita temani, kita dukung anak-anak kita kembali ke jati diri bangsa untuk mendudukkan kembali kebudayaan kita menduduki tempat yang terhormat di negeri sendiri dan menjadi kebanggaan di mata dunia. Terima kasih. Luar biasa, istimewa. Bu Ini silakan closingnya. Berbanggalah menjadi wanita di mana kita diciptakan untuk bisa menciptakan kembali untuk keluarga kita dengan cinta kasih, dengan perdamaian, dengan ketulusan, yang mana kita bisa satu frekuensi dengan alam semesta dan juga bisa memberikan aura positif kepada anak-anak dan lingkungan kita, suami kita, sehingga dari keluarga itu tercipta keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, dan menjadi wanita yang mandiri, sehingga di lingkungannya akan juga memberikan aura yang seperti diharapkan oleh semua wanita Indonesia. Bahagialah dan berbanggalah menjadi wanita Indonesia. Tetaplah menjadi diri sendiri dengan cinta kasih, dan jangan lupa tetap mandiri untuk bisa menopang kehidupan dalam rumah tangga, keluarga, kemudian masyarakat, dan juga seluruh Nusantara. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Ini. Bu Kenyong silakan. Perempuan harus menjadi ibu pertiwi buat orang-orang di sekitarnya. Luar biasa, terima kasih. Bu Tuhan silakan. Terlahir menjadi perempuan yang merupakan dan menjadi inti peradaban, menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Harapan saya menjadi seorang perempuan jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih Bu Tuhan, luar biasa. Terakhir Bu Endang silakan. Kasih itu murah hati, kasih itu ikhlas, kasih itu memberi. Mari kita memberikan energi positif yang kita punya dimanapun kita berada dengan kasih. Terima kasih. Luar biasa. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian ya. Baik, terima kasih untuk closing statement yang luar biasa malam ini. Dan di akhir acara saya sedikit tidak memberikan konklusi, tapi saya ingin kita merenung lebih intim lagi sekarang, ibu-ibu sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu semua ini menjadi rekaman semesta, jejak semesta yang semoga menjadi energi yang luar biasa. Dengan keikhlasan panjenengan semua akan memayu hayune rawan. Saya hanya mematur itu. Indonesia punya Prabu Jaya Boyo Pranama, luar biasa. Eropa punya Nostradamus. Amerika punya Edgar Cayce, seorang Nasrani spiritualis yang dia membuat buku namanya Spiritual Awakening. Dia mengatakan di zaman akhir akan ada 10 hal besar yang terjadi. Salah satunya adalah sains dan spiritualitas itu semakin selaras. Akan banyak pengobatan-pengobatan yang di luar kedokteran akan memberikan kelengkapan. Situs-situs sejarah bermunculan. Itu sudah diramal. Ada 10. Ramalan yang terakhir yang ingin saya tekankan soal kasih. Isa Al-Masih akan turun kembali ke muka bumi. Ramalan ini berlaku secara universal, spiritual, filosofis maupun religius. Nasrani, Islam, semua meramalkan itu. Isa Al-Masih akan kembali turun ke muka bumi. Yang menarik, Edgar Cayce mengatakan
jangan diambil masalah fisiknya, tapi bahwa spirit dari Isa, Yesus, itu adalah cinta kasih itu sendiri. Maka Kanjeng Nabi Muhammad pun tahu yang bisa mengalahkan segala tipu daya manipulasi dunia ini hanyalah Isa Al-Masih, yaitu simbol Roh Kudus dan cinta kasih tadi. Ini luar biasa ibu-ibu, panjenengan semua di sini menghadirkan nilai kasih, nilai Roh Kudus, nilai Yesus, nilai spiritual, filosofis, religius yang luar biasa. Dan menarik yang terakhir, ulang tahun malam itu ke 110. Bagi orang yang biasa membaca Al-Quran, 110 itu ayat yang sangat terkenal, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110 yang menunjukkan tentang keikhlasan itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa yusyrik bi ibadati rabbih. Artinya, barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, menemukan jati dirinya, baik sebagai perempuan atau laki-laki menemukan jati dirinya, maka dia seharusnya hanya ikhlas untuk Tuhannya yang satu semata. Jadi semangat dari perempuan malam raya malam ini yang berekspresi adalah sangat luar biasa. Ini menjadi rekaman kasih yang akan menghimpun energi persatuan dari Malang maupun persatuan dari semesta, karena sesungguhnya dari yang satu yang kecil ini itu bisa mengandung seluruh semesta, seperti mengandungnya seorang perempuan akan generasi emas berikutnya. Matur nuwun, saya diberi kesempatan untuk memandu panjenengan semua, sebuah kehormatan sekali. Terima kasih Ibu Siti, Ibu Tara, Ibu Suli, Ibu Sani, Ibu Iin, Ibu Kenyo, Ibu Joval, dan Ibu Setio. Ibu Endah, matur nuwun sekali. Endang Setiawati, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ki Soleh, Yon Pangapunten, dan juga terima kasih kepada semua saja yang hadir di sini. Dan sekali lagi semoga kita dipertemukan kembali dalam momentum yang semakin menyatukan jiwa kita bersama dalam kasih. Terima kasih, saya Widi Mardika untuk edisi ke-62 pada bulan Mason KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Satu Jumati. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terakhir kita berfoto bersama. Monggo. Alhamdulillah, puji Tuhan. Silakan bapak-bapak bisa menemani Ki Soleh, monggo. Mata ngasen, Ido, Bu Malik, Bu Wibi, Pak Malik. Ya. Monggo, monggo. Monggo, Yosef, monggo. Ya. Bu Tri, terima kasih juga.